Berikut ini tutorial cara membuat causal loop diagram di dalam software Pensim, di mana kemarin ada permintaan dari penonton YouTube saya tentang cara membuat causal loop diagram dari main model yang sudah saya buat sebelumnya. Di mana causal loop diagram adalah suatu hubungan dasar antara variabel dinamik yang dapat berbentuk proporsional, derivatif, atau dalam bentuk integral. Dalam causal loop yang contoh saya sebelumnya akan menjelaskan hubungan sebab akibat antar komponen-komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya berdasarkan data yang diambil. Dalam causal loop diagram itu ada yang dinamakan dengan logika conclusion. Di mana logika conclusion ini adalah kelogisan berkenaan dengan kaidah berpikir, jalan berpikir yang selalu berdasarkan pada suatu yang masuk akal. Jadi kuncinya di sini adalah harus masuk akal dalam mengambil kesimpulan untuk menentukan hubungan dua komponen dalam kausal yang terbentuk. Jadi pada video saya sebelumnya sudah saya buat main modelnya, yaitu hubungan antara perusahaan dengan produksi biodiesel. Jadi hubungannya di sini saya jelaskan, yaitu kedua hubungan antar perusahaan dengan produksi biodiesel. Di sini jika semakin banyak perusahaan maka akan semakin banyak pula produksi biodiesel. Jika semakin sedikit perusahaan maka akan sedikit pula produksi biodiesel. Logikanya seperti itu. Bukan semakin banyak perusahaan akan semakin sedikit biodiesel, itu berarti berlawan dengan logika. Logikanya semakin banyak perusahaan akan semakin banyak produksi biodiesel, sehingga di sini hubungannya bersifat hubungan positif. Jadi di sini kita buat untuk hubungan perusahaan dengan produksi biodiesel, untuk di tanda panahnya kita klik kanan, kemudian kita buat centang positif. Oke, kemudian lanjut yang berikutnya, yaitu hubungan rata-rata produksi perusahaan dengan produksi biodiesel. Jadi hubungan secara logika, jika rata-rata produksinya banyak, maka akan memproduksi biodiesel semakin banyak juga. Jika semakin sedikit, akan semakin sedikit juga. Sehingga di sini akan bertentangan dengan logika kita apabila banyak produksi, banyak rata-rata produksi, semakin sedikit produksi biodiesel. Jadi di sini hubungannya memiliki hubungan positif. Jadi kalau dia negatif itu berlawanan, kalau positif itu searah. Sama dengan positif, sama dengan similar. Bisa dibuat positif, bisa dibuat S. Jadi kita centang di sini adalah positif. Jadi hubungan antara produksi dan perusahaan dengan produksi biodiesel hubungannya positif. Selanjutnya kita akan bahas hubungan produksi biodiesel dengan rate biodiesel stok. Jadi kita hapus dulu bentuk ininya, bentuk flow-nya, sehingga kita buat dia dalam bentuk kata-kata untuk membuat logikanya dulu. Sebenarnya causal loop ini kita buat di awal, baru kita masuk ke main model. Jadi yang kemarin saya kerjakan itu saya langsung membuat main modelnya. Jadi inilah langkah awalnya sebenarnya kita buat causal loop-nya, bentuk hubungan antar variabelnya. Jadi di sini kita lihat hubungan produksi biodiesel dengan rate biodiesel stok. Secara logika, apabila produksinya banyak, maka rate biodiesel stoknya akan makin banyak juga. Bukan kalau dia berlawanan, misalnya semakin banyak produksi biodiesel, semakin kecil rate biodiesel, maka itu negatif. Jadi di sini kita buat positif karena searah. Kemudian kita lihat hubungan rate biodiesel stok dengan stok biodiesel. Jadi rate yang masuk atau flow in-nya kita hubungkan dengan stoknya. Gimana logikanya? Jadi kalau semakin banyak rate di sini, apakah akan semakin banyak stok juga? Nah, kita akan buka cara berpikirnya. Sebelumnya saya ubah dulu yang bentuk level tadi, kita buat dalam bentuk kata-kata. Kemudian kita buat garis penghubung dari rate biodiesel terhadap stok biodiesel. Jadi semakin banyak logikanya, semakin banyak rate biodieselnya yang mengarah ke stok, maka stok juga akan semakin banyak dong. Jadi di sini kalau dia misalnya rate produksi biodieselnya sedikit, jadi semakin sedikit juga dong untuk stok biodieselnya. Jadi dia searah. Kalau berlawanan arah,
semakin banyak red biodiesel, semakin sedikit stok produksi stok. Jadi itu nggak masuk logika kita seperti itu. Jadi yang masuk logika, semakin banyak red biodiesel stoknya, akan semakin banyak pula stok biodiesel. Jadi dia berpositif, kita klik kanan di garisnya, kemudian kita centang untuk bagian plus atau positif. Selanjutnya stok biodiesel dengan red biodiesel. Jadi sebenarnya kita harus membuat logika juga yang berlawanan arah. Dari yang ujung ke akhir, sekarang dari akhir ke ujung. Jadi di sini semakin banyak stok biodiesel, kalau semakin banyak stok biodiesel, makin sedikit dong ininya rednya. Namun di sini kalau semakin banyak, bukan semakin banyak juga red biodieselnya. Yang masuk logika, semakin banyak stok biodiesel, maka akan semakin sedikit jumlah biodiesel di bagian rednya. Sehingga di sini berlawanan arah. Jadi ini yang dimaksud tadi berlawanan arah. Jadi semakin banyak stoknya, otomatis kita nggak akan memproduksi banyak dong untuk biodiesel. Jadi semakin sedikit. Jadi minus di sini kita buat sama dengan opposite atau O. Jadi semakin sedikit, makin banyak stoknya, makin sedikit red biodieselnya. Atau makin sedikit stok, berarti kita harus memproduksi banyak dong red biodiesel. Sehingga dia buat di sini menyatakan berlawanan arah. Jadi semakin sedikit lawannya semakin banyak. Kalau semakin banyak, kalau semakin sedikit lawannya makin banyak. Kalau semakin sedikit lawannya makin banyak, kalau semakin banyak lawannya makin sedikit. Nah, itu tadi logikanya, yaitu berlawan, maka kita buat tadi nilainya hubungannya berbentuk negatif. Kita buat logikanya lagi untuk stok biodiesel. Jadi stok biodiesel kita hubungkan dengan red biodiesel distribusi. Jadi kalau dia stoknya banyak, yang distribusikan makin banyak. Kalau stoknya sedikit, yang distribusikan makin sedikit. Oke, berlawanan positif. Bukan malahan semakin sedikit stok, makin banyak yang diproduksi. Nggak mungkin. Kalau posisinya sedikit, pasti yang akan distribusikan makin sedikit. Nggak mungkin seperti itu. Makin kalau sedikit di stoknya, sedikit juga. Berarti yang distribusikan. Banyak di stoknya, banyak juga yang distribusikan. Bukan malah sebaliknya, sedikit di stok, malahan didistribusikan banyak. Nggak mungkin dong seperti itu. Berarti kita berdasarkan stok juga, sehingga di sini hubungannya searah atau berbentuk positif. Selanjutnya kita lihat red biodiesel distribusi hubungannya dengan stok. Jadi kalau di sini di rednya sedikit datanya, maka stoknya harus semakin banyak. Makanya dia hubungannya negatif. Kalau yang didistribusikan banyak akan membuat stok makin sedikit. Kalau yang didistribusikan sedikit, maka akan membuat stok semakin banyak. Jadi dia hubungannya berlawanan, sehingga kita buat hubungannya negatif. Selanjutnya hubungan red biodiesel distribusi dengan permintaan biodiesel. Kita buat garisnya. Jika permintaan banyak, distribusi makan banyak juga. Jika permintaan sedikit, distribusi sedikit juga, sehingga hubungannya positif. Selanjutnya, kita akan melihat hubungan permintaan dengan apakah ini bisa berlawanan. Kalau sedikit di biodiesel, tetap juga dong kita buat positif, karena kalau sedikit di biodiesel, sedikit juga permintaan. Banyak di distribusi biodiesel, banyak juga permintaan. Makanya tetap juga positif. Makanya kita tidak akan membuat hubungan yang berlawanan, karena memang bentuknya udah positif. Sehingga kita buat cuma satu garis saja. Sekarang kita masuk ke distribusi biodiesel ke industri dengan permintaan biodiesel. Jadi kalau distribusi ke industri banyak, maka berarti permintaan akan banyak juga nilainya. Berarti permintaan 10, distribusi 10 ke industri,
berarti permintaan 10 juga, maka semakin banyak akan semakin banyak juga permintaannya sehingga berbentuk positif. Kemudian distribusi biodiesel ke retail juga, kalau semakin banyak permintaan dari retail, maka distribusi permintaan juga akan semakin banyak, atau permintaan biodiesel juga akan semakin banyak. Nominal di distribusi biodiesel retail juga misalnya banyak, sehingga permintaan secara keseluruhan juga akan semakin banyak juga. Jadi bentuk causal loop diagram atau CLD-nya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk membedakannya tadi, di dalam video yang lain juga saya lihat ada yang mewarnai, cara mewarnainya seperti yang di video saya tunjukkan tadi. Diklik kanan, kemudian kita klik garis, kita buat warnanya. Sehingga membedakan dia hubungan yang positif dan negatif, similar dan opposite.